warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Nifa Segian dengan NIM 12440600019. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang definisi emosi dengan mata kuliah psikologi. Nah, yang pertama, aku ingin menjelaskan tentang definisi emosi dan pengertian emosi sebagai respon psikologis. Nah, jadi apa sih itu pengertian emosi sebagai respon psikologis? Nah, yaitu adalah reaksi mental atau fisik yang muncul sebagai tanggapan terhadap rangsangan atau situasi tertentu. Jadi, emosi ini melibatkan perasaan yang subjektif dan perubahan fisiologis seperti detak jantung dan perilaku yang membantu individu beradaptasi dengan lingkungan atau situasi yang dihadapi. Nah, emosi ini berfungsi untuk memotivasi tindakan dan memberi petunjuk tentang kebutuhan atau ancaman yang ada. Nah, yang kedua, aku ingin menjelaskan tentang komponen emosi. Nah, jadi yang pertama itu ada terdiri dari dua aspek utama, yaitu kognitif dan fisiologis. Aku mau membahas tentang komponen kognitif dulu. Jadi, komponen kognitif ini merupakan aspek yang berkaitan dengan proses berpikir atau penilaian terhadap suatu situasi. Ini mencakup bagaimana seseorang menginterpretasikan atau menilai suatu kejadian yang kemudian mempengaruhi jenis emosi yang muncul, seperti merasa takut jika menilai situasi sebagai ancaman. Nah, yang kedua, ada komponen fisiologis. Nah, yang ini merujuk pada reaksi tubuh yang terjadi sebagai respon terhadap emosi, seperti peningkatan kayak detak jantung, keringat dingin, atau perubahan pernapasan. Reaksi ini dipicu oleh sistem saraf dan membantu tubuh bersiap untuk merespon situasi secara fisik. Nah, ada yang terakhir nih tentang definisi emosi. Yang terakhir tuh ada fungsi adaptif emosi dalam evaluasi manusia. Apa sih itu? Jadi itu adalah kayak untuk membantu individu bertahan hidup dan berfungsi sebagai dalam lingkungan sosial. Emosi seperti takut mendorong reaksi melawan ancaman, sedangkan emosi seperti kebahagiaan memperkuat perilaku dan mendukung kesejahteraan. Emosi juga memainkan beberapa penting dalam interaksi sosial, membantu membangun ikatan dan kerjasama dalam kelompok, dan meningkatkan peluang kelangsungan hidup dan reproduksi manusia. Secara keseluruhan, emosi membantu individu membuat keputusan cepat dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan situasi. Nah, kemudian aku mau jelasin kayak jenis-jenis emosi. Jadi teman-teman udah pasti tahu lah apa aja kayak jenis-jenis emosi. Nah, jadi jenis-jenis emosi itu ada 4. Yang pertama ada bahagia, kemudian ada sedih, kemudian ada marah, dan kemudian ada yang takut. Nah, apa sih bahagia itu? Nah, jadi bahagia itu kayak perasaan senang dari gembira yang membawa energi positif. Contohnya kayak kita diberi hadiah. Nah, pasti itu akan memancarkan kebahagiaan dan energi yang positif. Nah, kemudian ada sedih. Ini perasaan yang kayak ada kekecewaan, putus asa, dan membuat energinya itu rendah. Contohnya kayak diputusin pacar. Nah, jadi dia murung, sedih terus. Nah, gitu. Nah, kemudian ada marah nih. Nah, marah ini perilaku atau respon terhadap ancaman yang ketidakadilan dan membuat tegang gitu. Jadi teman-teman kayak marah gitu, jadi kayak sedikit urat-uratnya seperti tegang. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada rasa takut. Nah, reaksi ini kayak ada ancaman di sekitar kita dan memicu respon kita mau lawan atau lari. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Jenis emosi itu ada 4. Jadi ada bahagia, sedih, marah, dan takut. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk materi yang ketiga, yaitu fungsi emosi. Nah, jadi aku mau bahas satu persatu dulu. Pertama ada keputusan. Nah, aku mau menjelasin tentang keputusan emosi ini. Nah, jadi apa sih emosi tentang keputusan? Nah, itu emosi membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan cepat dan intuitif. Karena emosi itu memberikan sinyal internal yang mempengaruhi cara kita menilai situasi tanpa perlu analisis rasional yang mendalam. Nah, ketika dihadapkan pada pilihan, emosi seperti ketakutan atau kegembiraan dapat memberi petunjuk langsung tentang apa yang mungkin aman
atau menguntungkan, memungkinkan individu untuk membuat keputusan lebih cepat. Ini sangat berguna dalam situasi yang membutuhkan respon segera, seperti menghadapi bahaya atau peluang. Nah, yang kedua itu adalah emosi pertahanan. Apa sih itu? Nah, jadi mekanisme pertahanan terhadap ancaman fisik atau psikologis dengan memicu respon yang membantu individu menghadapi situasi berbahaya. Misalnya rasa takut memicu reaksi lawan atau lari untuk menghindari bahaya fisik, sementara kecemasan bisa memotivasi seseorang untuk menghindari situasi yang dianggap mengancam secara emosional atau psikologis. Dengan cara ini, emosi membantu melindungi individu dengan mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk merespon ancaman secara cepat dan efektif. Nah, yang terakhir ini ada ekspresi emosi. Nah, dia itu seperti memfasilitasi komunikasi nonverbal dan empati antar individu dengan menyampaikan perasaan tanpa kata-kata. Misalnya senyuman atau ekspresi wajah yang menunjukkan kesedihan dapat membantu orang lain memahami keadaan emosional kita. Ini memungkinkan individu untuk merespon secara empati, seperti memberikan dukungan atau berbagi kegembiraan sehingga memperkuat ikatan sosial dan hubungan antar pribadi. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan. Jadi ada tahap perkembangan emosi, seperti dari bayi yang hanya mengenal senang dan tidak senang hingga dewasa, dia menjadi tahu secara kompleks begitu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhinya seperti lingkungan, keluarga, atau pengalaman-pengalaman yang ia pernah jalani seperti itu. Dan aku akan membahas tentang teori-teori emosi. Jadi aku akan menjelaskan secara satu persatu. Pertama ada teori common sense, adalah pemahaman atau penilaian yang didasarkan pada pengalaman dan intuisi sehari-hari yang dianggap sebagai pengetahuan yang logis dan wajar dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pandangan yang umum, diterima dan dipahami oleh banyak orang tanpa memerlukan penjelasan atau analisis mendalam. Common sense ini seringkali membantu individu membuat keputusan yang praktis dan realistis dalam situasi sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada teori James Lynch. Nah, apa sih ini teori ini? Nah, aku akan menjelaskan. Teori ini adalah emosi yang menyatakan bahwa emosi muncul sebagai respon terhadap perubahan fisiologis dalam tubuh. Menurut teori ini, tubuh terlebih dahulu merespon suatu rangsangan dengan reaksi fisiologis seperti detak jantung meningkat atau otot yang tegang. Kemudian kita mengidentifikasi perasaan emosional ini berdasarkan perubahan fisik tersebut. Dengan kata lain, kita merasa takut karena kita gemetar atau kita merasa senang karena kita tersenyum. Nah, yang ketiga ada teori Cannon-Bard. Nah, teori ini menyatakan bahwa emosi dan reaksi fisiologis terjadi secara bersamaan dan independen setelah terpapar rangsangan. Menurut teori ini, ketika kita menghadapi situasi emosional, otak, khususnya hipotalamus, memproses rangsangan dan mengirimkan sinyal untuk merasakan emosi, seperti pada saat sama tubuh merespon secara fisiologis, seperti peningkatan detak jantung. Jadi, emosi dan reaksi fisik tidak saling bergantung, melainkan terjadi secara paralel. Nah, yang keempat ada teori dua faktor, Skinner-Singer, menyatakan bahwa emosi muncul dari dua proses. Pertama, individu mengalami respon fisiologis terhadap suatu rangsangan, dan yang kedua, mereka menginterpretasikan atau menafsirkan respon fisiologis terhadap berdasarkan konteks atau situasi yang ada. Dengan kata lain, emosi muncul ketika kita merasakan perubahan fisik, semisalnya dengan detak jantung yang cepat, dan kemudian menafsirkan perasaan tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan atau situasi, seperti merasa cemas atau bersemangat. Ada 10 emosi dasar yang mungkin teman-teman tahu, kayak ada gembira, terkejut, marah, mengejek, malu, tertarik, sedih, jijik, takut, dan merasa salah. Dan itu ya 10 emosi dasar yang sering kita lakukan di kehidupan kita atau di lingkungan kita. Teman-teman tahu gak sih, jadi emosi ini berkesinambungan dengan kesehatan. Nah, terkadang emosi yang tidak kita terkelola dengan baik menyebabkan stres kronis. Nah, jadi aku mau membahas bagaimana agar tidak menyebabkan stres kronis ini. Nah, jadi
agar tidak terjadinya pentingnya untuk kita mengembangkan keterampilan pengelola emosi seperti kesadaran diri, regulasi emosi, dan teknik relaksasi. Ini termasuk mengenali emosi sejak dini, memahami penyebabnya, dan menggunakan strategi seperti pernapasan dalam meditasi atau berbicara dengan orang lain dengan meredakan ketegangan. Selain itu, menjaga keseimbangan hidup dengan tidur yang cukup, olahraga, dan dukungan sosial juga dapat membantu mengurangi dampak negatif emosi terhadap kesehatan mental dan fisik. Nah, jadi kayak bagaimana sih mengelola emosi dengan baik dan mencegah stres kronis itu? Yang pertama, kita itu penting untuk mengenali emosi dan memahami penyebabnya, serta menerapkan teknik pengelolaan seperti pernafasan dalam, relaksasi, dan dukungan sosial. Selain itu, kita menjaga keseimbangan hidup kayak tidur yang cukup, olahraga, dan kesadaran diri berperan penting dalam mengurangi dampak negatif emosi terhadap kesehatan mental dan fisik. Jadi, emosi itu adalah bagian yang gak bakal terpisahkan dari kehidupan. Tetapi, kemampuan kita untuk mengelolanya adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan. Jangan biarkan emosimu mengendalikanmu, tetapi pelajarilah untuk memahami dan menyalurkan dengan bijak. Baik, sekianlah materi yang saya paparkan tentang definisi emosi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.